Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Ar-Ruhama pimpinan cabang Muhammadiyah Belimbing Kota Malang yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur, nikmat usia yang mampu kita manfaatkan untuk hadir ke tempat yang berkah ini, hadir ke tempat yang dinaungi oleh para malaikat ini, hadir yang insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita, khususnya berkaitan dengan kehidupan keagamaan kita sebagai muslim. Karena seorang muslim itu diperintahkan untuk menuntut ilmu, baik secara formal maupun secara non formal, baik di kelas akademis maupun di ruang-ruang yang memungkinkan untuk kita mendapat ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengangkat derajat orang beriman dan yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi orang beriman yang disertai dengan memiliki ilmu, mau belajar, itu diangkat derajatnya di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yang kita diperintahkan untuk ittiba kepada beliau, untuk mengikuti beliau. Karena dengan mengikuti beliau kita akan mendapat kasih sayang Allah, dan yang kedua kita akan mendapatkan ampunan Allah. Walaupun ampunan itu bagian dari kasih sayang Allah juga, tetapi secara khusus orang yang berusaha ittiba kepada Rasulullah, insya Allah dia akan mendapatkan kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berislam itu intinya adalah ittiba kita kepada Nabi Muhammad, karena beliaulah pembawa risalah Islam. Bagaimana kita tidak mengikuti beliau sementara beliau yang diperintahkan untuk menyampaikan dakwah Islam oleh Allah secara sempurna, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para tabi'in, dilanjutkan oleh para tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama, hingga sampai kepada kita semua. Jadi berislam itu mutlak mengikuti ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini bulan ke-11, hampir memasuki Yaumul Bid. Insyaallah besok Yaumul Bid ya. Tanggal 13, 14 dan 15, betul ya? Nah, 3 hari dalam 1 bulan untuk berpuasa yang paling utama. Jadi berpuasa 3 hari dalam 1 bulan Komariah itu boleh di awal bulan boleh, di tengah bulan boleh, di Yaumul Bid 13, 14, 15, boleh juga di akhir bulan, boleh juga berurutan dimanapun, di waktu manapun dalam 1 bulan itu.
Boleh juga tidak berurutan, pokoknya 3 hari. Tapi yang paling utama untuk dilakukan yang tengah bulan, yang biasa disebut dengan Yaumul Bid, hari akan memutihnya bulan, malam akan memutihnya bulan, selalu di pertengahan bulan itu, 13, 14 dan 15. Kecuali di bulan Zulhijjah, karena tanggal 13-nya termasuk hari tasyrik, hari yang diharamkan puasa. Tapi sudah menjadi 3 hari dengan puasa Syawal, puasa Arafah yang dilakukan tanggal 9 Zulhijjah. Nah, nanti kita akan bahas karena dia salah satu amalan di bulan Zulhijjah. Tema kita adalah keutamaan bulan Zulhijjah, perspektif Muhammadiyah ataupun tarjih. Kalau disebut perspektif Muhammadiyah itu, yaitu karena Muhammadiyah memberikan arahan tentang itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tidak terlalu berbeda dengan perspektif yang lainnya. Mohon maaf Pak. Halo, saya sedang pengajian. Ada apa? Nah, kita akan memasuki bulan Zulhijjah ini kira-kira separuh bulan lagi, lebih 3 hari. Ya. Nah, menurut satu kaidah penting dalam Islam, ada kaidah yang berbunyi al-ilmu qabla al-amal. Berilmu sebelum beramal. Ini kaidah penting. Dasarnya kaidah tauhid, ya. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Jadi kita berilmu. Setelah tahu bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah, maka tujuan hidup kita hanya mengarah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Jadi kaidah al-ilmu qabla al-amal itu diambil dari kaidah tauhid, bahwa ada baiknya dalam hidup ini berilmu terlebih dahulu, kemudian beramal. Walaupun mungkin awalnya bisa belum berilmu, ikut-ikutan dulu, tapi setelah tahu, akhirnya kemudian mengaji, dan kemudian berilmu, kemudian lebih mantap lagi dalam mengamalkannya. Nah, kita awali dengan penjelasan Ibnu Katsir terhadap surat Al-Fajr ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, walayalin ashrin. Ayat kedua setelah Allah berfirman wal fajr walayalin ashrin, ya. Demi malam yang 10. Ini tidak saya Indonesiakan, ya, mohon maaf, tapi saya akan terjemahkan. Al-layali al-ashr, malam yang 10. Al-muradu biha asyru Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan al-layal al-ashr ini, 10 malam ini, adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahidin minas salaf wal khalaf wa qad sabata fi sahih al-Bukhari an Ibni Abbas marfu'an. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, juga Ibnu Zubair, juga Mujahid, dan tidak sedikit ulama salaf maupun khalaf, dan telah ditetapkan juga dalam hadis Sahih Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu, artinya marfu itu sampai kepada Nabi
ma min ayyam al-amalu sholih ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyam. Tidak ada hari di mana amal soleh atau beramal soleh lebih disukai oleh Allah di dalamnya daripada hari-hari ini. Jadi Allah berhak, berkehendak untuk menjadikan suatu waktu tertentu lebih mulia dibanding hari yang lain. Sebagaimana manusia juga kadang-kadang menjadikan suatu hari tertentu lebih istimewa dari hari yang lain. Tapi kalau manusia itu tidak lebih tinggi dari Allah. Kalau Allah yang menjadikan, ya pasti mulia itu hari. Misalnya ada malam Lailatul Qadar. Apa keutamaan keistimewaan malam itu? Khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan itu? 83 tahun lebih 4 bulan. Kira-kira usia Bapak Ibu sudah ada yang sampai 83 tahun? Ada, siapa? Berapa Bu? 81 belum lebih. 83. Ada? Oh, berapa Pak? Masya Allah. Alhamdulillah, ini Bapak kita ini masih aktif pengajiannya. Ini contoh bagi yang muda-muda. Beliau di sisa-sisa usianya, karena Nabi mengatakan batasan usia umatku itu antara 60-an sampai 70-an. Sedikit yang melampaui itu. Nah, Bapak ini termasuk yang sedikit itu. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan sisa usia beliau betul-betul beliau memanfaatkan untuk beramal soleh, termasuk hadir di pengajian ini. Allahumma amin. Karena biasanya orang tua itu malas ya, karena fisik juga tidak mendukung, mata juga tidak mendukung, telinga juga tidak mendukung. Tapi semangat hadir itu sudah dapat pahala, berjalannya itu sudah dapat pahala menuju ke suatu tempat yang dimana diberkahi oleh Allah, masjid ya, apalagi ada taklimnya, ada majelis ilmunya. Mudah-mudahan sehat lagi. Jadi menua itu berarti menuju husnul khotimah, bukan menua sekedar mengikuti sunnatullah ya, tapi menua itu akronim dari menuju husnul khotimah. Bagaimana menuju husnul khotimah? Ya, lakukan kebaikan-kebaikan, khususnya atau diantaranya berada di majelis ilmu. Nah, jadi Allah berhak untuk menjadikan suatu hari atau suatu malam atau beberapa hari lebih istimewa dari hari-hari yang lain. Ini adalah rahmat bagi kita semua. Bahkan ini keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad. Umat-umat sebelumnya nggak punya seperti malam Lailatul Qadar, nggak punya seperti 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi kita beruntung sebagai umat Nabi Muhammad, walaupun usianya pendek ya, berbeda dengan usia Nabi Nuh 950 tahun ya, tapi Allah berikan kita kelipatan pahala, kelipatan keistimewaan kebaikan dengan 1 hari, dengan 2 hari, dengan 10 hari, dengan 1 malam ya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, dalam hadis ini Nabi mengatakan tidak ada hari di mana beramal soleh di dalam hari itu lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari yang lainnya. Nah, hari yang dimaksud di sini adalah yakni Ashru Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Kita akan jalan lebih dari setengah bulan lagi ya. Berarti kita siap-siap. Oh, ternyata Allah melalui lisan mulia nabinya mengabarkan kepada kita 10 hari pertama Zulhijjah itu beramal soleh disukai.
Walaupun di hari-hari yang lain beramal soleh juga disukai juga, tapi di sini lebih disukai. Ya, semua beramal soleh kapanpun itu disukai oleh Allah. Tapi ternyata ada beramal soleh di hari tertentu yang lebih Allah sukai. Itu maknanya. Nah, saking pentingnya hal tersebut sampai para sahabat bertanya. Jadi di sini kan tidak ditentukan amal solehnya apa. Pokoknya beramal soleh. Selama itu masuk kategori amal soleh, maka itu paling disukai oleh Allah selama dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Maka ketika para sahabat mengetahui bahwa yang paling disukai oleh Allah itu jihad di jalan Allah, berperang, ya. Saya ingat video TikTok di mana 14 TNI prajurit kita yang bertugas mengawal bahan bantuan kemanusiaan serta mengkondisikan rakyat Gaza itu pulang dalam keadaan gugur, ya, karena dibombardir Israel, tetapi TNI membalas. Ya, mudah-mudahan kalau mereka Muslim, Allah ampuni segala kesalahannya dan Allah terima amalnya, ya. Allahumma amin. Karena mereka sebenarnya pergi berjihad, ya, pergi berjihad, walaupun tugasnya itu sebagai prajurit perdamaian, bukan untuk berperang. Tapi karena Israel memborbandir markas mereka sehingga ada 14 yang meninggal, itu membuat Presiden mengirim tentara lebih besar. Nah, mereka para sahabat bertanya, qalu walal jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah, kata para sahabat, apakah beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah itu juga tetap disukai oleh Allah walaupun dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah? Kenapa para sahabat mengambil poin berjihad ini? Karena mereka tahu dari penjelasan Ibnu Mas'ud ketika Ibnu Mas'ud itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah? Ayyu amalin ahabbu ilallah. Yang dijawab oleh Rasulullah pertama kali, as-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Yang kedua, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian masih bertanya Ibnu Mas'ud, summa ayyun, apa lagi wahai Rasulullah? Maka yang ketiga Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Khusus untuk ibu-ibu, jihadnya haji dan umroh, ya. Mudah-mudahan semua kita diberikan kesempatan untuk berziarah ke Mekah dan Madinah. Allahumma amin. Nah, ketika mereka bertanya apakah jihad tetap disukai oleh Allah dibanding dengan beramal soleh, amal soleh apapun di 10 hari pertama, maka Nabi mengatakan walal jihad fi sabilillah, termasuk jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah sekalipun, masih disukai beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Oh, berarti kan nilainya tinggi. Dibandingkan dengan jihad saja kalah jihad. Kalah lebih disukainya maksudnya, ya. Kalau nilainya ya tetap berjihad, ya. Cuman lebih disukainya oleh Allah itu kalah. Ya. Tapi Rasulullah mengecualikan, ya, di akhir hadis Rasulullah mengecualikan, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali kalau yang berjihad itu keluar dengan jiwa raga dan harta bendanya ke medan perang untuk membela agama, kemudian dia tidak kembali pulang, tidak membawa sesuatu ketika kembali, maksudnya syahid di medan perang, itu baru lebih disukai oleh Allah. Tapi kalau dia kembali walaupun keadaan
luka karena tertusuk panah, terkena goresan pedang, atau mungkin tangan patah, kaki patah, dan lain sebagainya. Karena perang itu semuanya tidak suka dengan perang, tapi dalam rangka membela agama, maka itu menjadi diwajibkan oleh Allah untuk berjihad. Nah, kalau pulang masih dalam keadaan hidup, masih lebih disukai beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Apa kesimpulannya? Luar biasa ini beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Apa bentuk amal solehnya? Nanti kita akan lihat. Ya. Kita baca terusnya tafsir Ibnu Katsir. Waqila al-muradu bidzalika al-asrul awal minal Muharram. Ada yang berpendapat bahwa ayat kedua dalam surat Al-Fajr wa layalin ashrun itu artinya 10 hari pertama bulan Muharram. Jadi Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan keberapa? Bulan pertama. Hakahu Abu Ja'far bin Jarir walam ya'izhu ila ahadin. Yang menceritakan pendapat ini adalah Abu Ja'far ibnu Jarir, ya, At-Tabari. Waqad rawa Abu Kadinah an Qabus bin Abi Zibyan an abihi an ibni Abbas wa layalin asrin qala wal ashr was sahih al qaul awal min Ramadan. Ya. Ini terbalik, ya. Ini wa al asrul awal min Ramadan. Pendapat kedua mengatakan walayalin asri itu 10 hari pertama Ramadan. Nah, tadi pendapat pertama mengatakan 10 hari pertama Zulhijjah. Di akhir pernyataannya Ibnu Katsir mengatakan was-sahih al-qaulul awal. Yang sahih dari 3 pendapat ini yaitu yang pertama. Jadi kesimpulannya walayalin asrin itu ada yang berpendapat 10 hari pertama Zulhijjah, dalam hal ini Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan ulama salaf dan khalaf. Ada yang berpendapat 10 hari pertama itu yaitu 10 hari pertama Muharram, Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian ada yang berpendapat 10 hari pertama bulan Ramadan, Ibnu Jarir At-Tabari juga. Nah, mana yang benar menurut Ibnu Katsir tadi? Yang pertama, pendapat yang pertama. Karena didukung hadis ini, hadis tentang keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah. Tadi sebenarnya sudah kita baca hadisnya, nggak apa-apa di sini kita ulangi untuk menambah daya hafal kita, ya. Ma min ayyam al-amalus sholeh fiha ahabbu ilallah min hazil ayyam. Tidak ada hari di mana beramal soleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni ayyamul asr. Yang dimaksud dengan hari-hari ini adalah hari 10 hari pertama Zulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah. Sahabat bertanya, bagaimana jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Kata Rasulullah, termasuk jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, masih lebih disukai beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Kecuali kalau ada orang yang berjihad, dia keluar dengan harta bendanya, dengan jiwa raganya, tapi tidak kembali, atau dia syahid, maka syahid lebih disukai oleh Allah daripada beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Jelas sampai di sini? Nah, ini membuat kita termotivasi untuk mempersiapkan 10 hari pertama Zulhijjah. Tapi masih cukup panjang, ya, masih setengah bulan lebih. Nah, kita coba di setengah bulan lebih ini untuk menguatkan amal-amal soleh yang mungkin kita lakukan. Nah, saya ingin menggambarkan sedikit daripada amal soleh yang mungkin kita lakukan sesuai dengan hadis yang ada. Yang pertama, puasa sunnah. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 itu sudah boleh puasa sunnah.
Kalau tanggal 10-nya memang diharamkan karena dia hari raya Idul Adha. Yang kedua, perbanyak tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Perbanyak takbir. Apa? Allahu Akbar. Perbanyak tahmid. Apa tahmid? Alhamdulillah. Atau zikir-zikir yang setara, yang semakna. Ya. Kemudian haji dan umroh. Ada jamaah yang tahun ini berangkat, yang hadir pada kesempatan kali ini. Jamaah Malang Raya itu antara 23 dan 24. Mudah-mudahan kalau ada di antara jamaah atau keluarga jamaah yang berangkat tahun ini diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah dan kembali dalam keadaan selamat, sehat walafiat, memperoleh haji mabrur. Allahumma amin. Yang berikutnya sholat id di 10 Zulhijjah. Kemudian berkorban. Setelah sholat id itu ditambah 3 hari sesudahnya yang disebut dengan hari tasyrik. Jadi yang umum di masyarakat kita ya diselesaikan di hari pertama penyembelihan hewan. Padahal di hari kedua boleh, hari ketiga dari tanggal 10 itu boleh, hari keempatnya boleh. Jadi 3 hari setelah 10 Zulhijjah itu masih boleh menyembelih hewan kurban. Nah, ini diantara 5 amal utama yang masih bisa dikembangkan. Karena Nabi tadi tidak menentukan amal solehnya. Apa saja amal soleh, misalnya tidak terlambat datang sholat jamaah, mengaji Al-Quran, tadabbur Al-Quran, silaturahim ke keluarga dengan membawa mungkin hasil kebunnya, ya, atau kemudian rekreasi tadabbur alam, ya, itu bagian dari amal soleh. Nah, kita mulai dengan puasa. Arba'un lam yakun yada'hunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyam yaum Ashura wal ashr min Dzulhijjah wa salasatu ayyam min kulli syahr war rak'atain qabla al-ghada. 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. Puasa hari Ashura. Tanggal berapa itu? 10 Muharram, ya, Ashura. Kalau Tasu'a baru 9 Muharram, ya. Jadi Nabi itu sebenarnya pernah menginginkan untuk puasa tanggal 9-nya, tapi usia tidak sampai. Artinya beliau ingin niat tahun depan kita akan puasa tanggal 9. Itu yang disebut dengan puasa Tasu'a. Nah, ini Ashura berarti tanggal 10 Muharram. Kemudian al-ashr min Dzulhijjah. 10 maksudnya di sini 9. Kenapa? Karena hari ke-10-nya nggak boleh puasa. Ya, haram untuk berpuasa karena hari raya. Ya, jadi 9 hari Zulhijjah, maksudnya 9 hari pertamanya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Terutama hari ke-9-nya. Hari apa itu? Hari Arafah. Wa salasatu ayyam min kulli syahr. 3 hari setiap bulan. Jadi minimal Nabi itu puasa 3 hari setiap bulan. Di sini tidak ditentukan yaumul bid, ya. Boleh di awal bulan, boleh di tengah bulan, boleh di akhir bulan, boleh berurutan, boleh tidak berurutan. Pokoknya dalam 1 bulan itu puasa 3 hari, kemudahan. Tapi yang paling utama dari 3 hari itu kalau mampu 13, 14, 15 puasa ayamul bid, ya, itu yang paling utama. Dan nasihat Nabi kepada Abu Hurairah ya 3 hari ini aja puasa. Karena 3 hari itu kan sama dengan 30 hari. Ya, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Kalau 3 hari berapa hari?
30 sama dengan 1 bulan. Nah, ini namanya ibadah minimalis tapi mendapatkan hasil maksimal, ya. Sama dengan puasa Ramadan 1 bulan ditambah 6 hari bulan Syawal. 1 bulan penuh Ramadan kali 10 dihargai 10, ya, berarti 10 bulan. 6 hari itu dikali 10 berapa? 60 itu sama dengan berapa bulan? 2 bulan. 10 bulan tambah 2 bulan 12 bulan. 12 bulan sama dengan berapa tahun? Makanya Nabi mengatakan, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian menambah 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun, ya. Amalnya minimalis tapi pahala kebaikannya maksimal. Jadi Nabi bahkan senang kalau dihadapkan pada 2 perkara, Nabi itu pilih yang paling mudah, ya, karena hidup ini, agama ini dimudahkan oleh Allah. Coba baca surat Al-A'la, surat Sabbih. Di tengah-tengah surat Sabbih itu kan ada wa nuyassiru, ya, apa? Wa nuyassiru laka. Gimana bunyi ayatnya yang lengkap? Kalau diurut baru mudah hafal, ya. Sabbih rabbiyal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu husana sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah innahu ya'lamul wa nuyassiru lil yusra wa nuyassiruka lil yusra. Artinya sudah dijamin kemudahan beragama bagi Nabi, termasuk bagi umatnya. Makanya Nabi itu kalau dihadapkan pada 2 perkara, yang satu lebih ringan, yang satu lebih sulit, diambil Nabi yang lebih ringan. Ini sifat dinul Islam, ya, din yang mudah. Jadi ini 4 amalan berdasarkan hadis dari Hafsah, ya, tentang amalan Nabi dalam hidupnya tidak meninggalkan 4 hal ini. Berarti salah satunya yang diwarnai merah ini, ya, 10 hari pertama Zulhijjah, atau maksudnya 9 hari pertama Zulhijjah untuk puasa. Nah, ini keterangan majelis tarjihnya. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berpendapat untuk kejelasannya penyelidikan atas hadis Hafsah perlu dilakukan. Alhasil, selain An-Nasai, hadis Hafsah ternyata juga diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban, dan At-Tabrani. Sanad yang paling pendek dari sanad kelima rawi atau muhadits ini adalah sanadnya Imam Ahmad dengan sanad berikut: dari Hafsah, kemudian Hunaidah, kemudian Al-Hur, kemudian Amr ibnu Qais, kemudian Abu Ishaq, kemudian Hasim bin Al-Qasim, kemudian Imam Ahmad. Semua rawi tersebut terpercaya kecuali Abu Ishaq. Jalur sanad dari semua ahli hadis tersebut sama, hingga Hasim bin Al-Qasim atau Abu An-Nadr. Dari Hasim inilah baru terjadi percabangan lalu menyebar ke semua hadis. Intinya hadis ini diterima oleh para ulama bahwa boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tapi kalau tidak berkenan, ya ambil Senin Kemis plus hari ke-9. Atau kalau mau Daud, boleh juga tanggal 1 puasa, tanggal 2 enggak puasa, tanggal 3 puasa, tanggal 4 enggak puasa, tanggal 5 puasa, tanggal 6 enggak puasa, tanggal 7 puasa, tanggal 8 enggak, tanggal 9 puasa. Itu sudah banyak, ya. Atau tadi Senin Kemis plus tanggal 9, atau paling tidak minimal, ya, minimal tanggal 9. Tapi kalau mau ambil semua boleh, ya.
Namun ada riwayat dari Aisyah yang menyebutkan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaiman fil asri qat. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari bulan Zulhijjah sama sekali. Maksudnya 9 hari. Berarti bertentangan atau tidak antara hadis Hafsah, juga istri Nabi, putri Umar bin Khattab, dengan ibunda Aisyah, juga istri Nabi dari Abu Bakar As-Siddiq, putri Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini kita lihat penjelasan ulama ya. Mengenai riwayat ini, para ulama menjelaskan sebagai berikut. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan puasa, yaitu puasa Zulhijjah ketika itu, padahal sebenarnya beliau suka untuk melakukannya karena khawatir umatnya menganggap puasa tersebut wajib. Jadi ada keputusan-keputusan Nabi yang beliau ketika melakukan suatu amalan yang sebenarnya bukan wajib, itu tidak jadi dilakukan karena khawatir dianggap wajib oleh umatnya. Contohnya ini, puasa Zulhijjah. Contoh lainnya, sholat taraweh. Ya, awalnya kan di masjid banyak yang ikut. Malam kedua juga banyak yang ikut. Malam ketiga tambah banyak. Setelah itu Nabi tidak sholat taraweh di luar, di masjid maksudnya. Kenapa? Karena khawatir dianggap wajib. Nah, jadi itu keputusan seorang pemimpin, ya wajar saja untuk mengedukasi umatnya. Berarti karena alasan itu bukan berarti tidak ada puasa di bulan Zulhijjah. Boleh melakukan puasa di bulan Zulhijjah. Lebih lanjut kita lihat penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Qala al-Imam An-Nawawi fi syarhi ala Muslim. Qala al-ulama hadzal hadis mimma yuhamu karahatu shaumil ashr. Hadis dari Ibunda Aisyah itu di antara hadis yang memakruhkan puasa 10 hari Zulhijjah. Maksudnya 9 hari ya. Setiap disebut 10 hari itu maksudnya 9 hari puasa, karena hari ke-10-nya hari raya. Wal muradu bil asri huna al ayyam at-tis'a min awwali Zulhijjah. Nah, ini Imam Nawawi langsung menjelaskan. Yang dimaksud dengan 10 hari di sini adalah 9 hari di awal Zulhijjah. Ya, jelas ya. Langsung Imam Nawawi yang menyampaikan 10 hari itu maksudnya 9 hari dari awal sampai 9 Zulhijjah. Qalu wa hadza mimma yata'awwal falaisa fi shaumi hadza tis'a karahatun. Menurut para ulama ya, yang ditafsirkan dari hadis tersebut, bukanlah berpuasa di 9 hari itu hukumnya makruh, bukan. Nah, jadi Imam Nawawi mengutip para ulama yang menjelaskan bahwa puasa di 9 hari awal bulan Zulhijjah itu tidak makruh. Berarti kalau tidak makruh apa? Boleh, bahkan sunnah. Ya. Bal hiya mustahabbatun istihbaban syadidan. Bahkan dia sangat dianjurkan, kata ulama sebagaimana dikutip Imam Nawawi. La siyama at-tasi' minha, apalagi hari ke-9-nya. Hari ke-9 hari apa tadi? Hari Arafah, di mana jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Wa huwa yaumu Arafah wa qad sabaqat al-hadis fi fadlihi. Jadi walaupun ada pertentangan antara hadis Ibunda Hafsah dengan hadis Ibunda Aisyah, ya, ibu kita sebagai orang beriman, walaupun bukan ibu biologis tapi ibu ideologis ya. Karena Al-Quran menyebutkan istri-istri Nabi itu ibu kalian, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istrinya, maksudnya Nabi di sini adalah ibu-ibu mereka, ibu-ibunya orang beriman. Jadi kalau kita sebut Ibunda Aisyah, memang karena Al-Quran menyatakan istri para nabi itu adalah ibunya orang beriman, maka nggak boleh dinikahi jandanya.
Jadi hukumnya nggak boleh menikah istri Nabi setelah wafatnya Nabi. Karena ibu ditetapkan oleh Al-Quran sebagai ibu, walaupun bukan ibu biologis, ya. Tapi karena ketetapan Allah demikian. Jadi tidak ada janda Nabi yang kemudian dinikahi oleh para sahabat karena dilarang dalam ketentuan Islam. Nah, dalam Fathul Bari Ibnu Hajar mengatakan wa thabata fi sahihil Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ayyam al amalu shalih fiha afdal minhu fi hadhihi yakni al ashrul awail min Zulhijjah fa yata'awwal qawluhu lam yasum al asr annahu lam yasumhu li aridi maradin aw safarin aw ghairihima. Jadi ketika hadis Nabi mengatakan tidak ada hari di mana beramal soleh di dalamnya lebih utama daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Kemudian ketika ada yang mengatakan beliau tidak berpuasa sama sekali di 10 hari pertama Zulhijjah itu, maksudnya adalah karena sebab sakit atau karena sebab bepergian. Aw annaha lam tarahu shaiman fihi, atau memang Ibunda Aisyah tidak melihatnya berpuasa. Karena Nabi kalau berpuasa itu tidak pakai pemberitahuan. Ya, kan ada hadis yang mengatakan seakan-akan beliau berpuasa padahal tidak puasa, seakan-akan tidak berpuasa padahal beliau puasa. Nah, jadi Ibunda Aisyah bisa jadi tidak mengetahui atau tidak melihat bahwa beliau puasa. Wala yulzam min zalika adamu siyabihi bi nafsil amr. Dan tidak harus kemudian dikatakan tidak ada puasa di awal Zulhijjah itu. Wa yadullu ala hadza at-ta'wil hadis Hunaidah bin Khalid an imraatihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Yang menjadi dalil bahwa kebolehan berpuasa di 9 hari pertama Zulhijjah adalah hadis dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri Nabi. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW puasa 9 hari Zulhijjah. Nah, jadi Imam Zarkasi dalam Al-Ijabah halaman 173 pun senada dengan para ahli hadis lainnya. Ia berpendapat bahwa bantahan Aisyah atau Ibunda Aisyah tersebut bermaksud bahwa Ibunda Aisyah tidak mengetahui hal itu karena Rasulullah membagi hari-harinya dengan istri yang lain. Kan gak selamanya di rumah Ibunda Aisyah. Demikian pula dengan Ibnu Qudamah dalam Al-Kafi, ia menegaskan disunnahkan puasa 10, maksudnya 9 hari di bulan Zulhijjah, sebagaimana hadis Ibnu Abbas yang bersabda, tiadalah hari-hari yang padanya amal soleh lebih disukai oleh Allah dari hari-hari 10 ini. Imam Ahmad menjelaskan bahwa maksud riwayat Aisyah adalah Nabi SAW tidak berpuasa penuh selama 9 hari, ya, bukan 10 hari, ya, karena 10 hari ke-10-nya kan hari raya. Jadi ketika disebut 10 hari maksudnya 9 hari kalau dikaitkan dengan puasa. Sedangkan maksud riwayat Hafsah atau Hunaidah adalah Nabi SAW berpuasa di mayoritas hari yang ada. Jadi hendaklah berpuasa di sebagian hari dan berbuka di sebagian hari. Ini lebih kompromi, ya. Pendapat Imam Ahmad ini lebih kompromi. Beliau mengartikan Ibunda Aisyah bahwa Nabi enggak puasa itu maksudnya enggak puasa di semua hari. Tapi kenyataannya beliau puasa. Berarti kesimpulannya boleh puasa di sebagian hari dan kemudian berbuka di sebagian hari. Karena itu Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berpendapat bahwa hadis puasa Zulhijjah tersebut dapat diterima dan amalannya adalah masyru' atau disyariatkan. Jadi monggo boleh puasa sejak tanggal 1, semuanya diambil, monggo boleh. Yang mau separuh ambil Daudnya, monggo. Yang mau lebih sedikit dengan mengambil Senin Kemisnya plus tanggal 9-nya, monggo. Yang mau minimalis ambil tanggal 9-nya.
Yang tidak puasa ya nggak apa-apa juga, karena puasa sunnah. Tapi kan terlalu gitu ya. Masa hari yang amal soleh itu disukai oleh Allah kok nggak puasa? Itu kan namanya terlalu. Ya minimal tanggal 9 itulah ya. Karena tanggal 9 itu kan kafaratnya 2 tahun. Setahun ke belakang, setahun ke depan. Ampunannya luar biasa, puasa Arafah. Jadi siap puasa mengambil dengan pilihan alternatif tadi? Siap? Nah, siapa yang kira-kira mau ambil 9 harinya? Siapa yang kira-kira ambil 1 hari aja tanggal 9? Ya apapun itu, manusia itu kata Al-Quran, lasyatta inna sa'yakum lasyatta. Manusia ini hidup kan, amalnya itu bertingkat-tingkat. Nanti surganya juga bertingkat-tingkat. Ya, cuman enaknya punya ayahanda yang beriman, ibunda beriman, terus anaknya itu di surga level bawah, nanti diangkat ke level orang tuanya. Maka penting menjaga anak-anak tetap Islam, tetap beramal soleh, tetap beriman, tetap menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai muslim, ya, tetap dinasihati, tetap dijaga keislamannya. Walaupun dapat jodoh ganteng, kaya tapi tidak beriman, ya nggak usah, ya. Cari yang biasa-biasa tapi beriman, ya syukur kalau ganteng, kaya, kemudian baik imannya, ya bagus ya. Tapi kan nggak selalu begitu kan Bapak Ibu. Jadi itu kesimpulannya. Nah, ada istilah puasa tarwiyah, ya. Bagaimana dengan puasa tarwiyah? Man soma al-ashr walahu bikulli yaumi somi syahr walahu bisomi yaumi tarwiyah sanatun walahu bisomi yaumi arafah sanatan. Jadi ada hadis yang dinilai statusnya dhaif atau lemah oleh para ulama, yang artinya siapa yang puasa 10 hari, maksudnya 9 hari ya. Jadi setiap dikatakan puasa 10 hari, maksudnya 9 hari, karena hari rayanya ada 1 hari. Maka untuk setiap harinya seperti puasa sebulan. Berarti kalau puasa 9 hari berapa bulan? 9 bulan. Dan untuk puasa hari tarwiyah seperti puasa setahun. Sedangkan untuk puasa hari Arafah seperti puasa 2 tahun. Menurut keterangan di situs pwmu.co, ini situs pimpinan wilayah Muhammadiyah, yang juga bisa kita pelajari tulisan-tulisannya tentang agama, ya, ditulis oleh ulama-ulama Muhammadiyah Jawa Timur, itu mengatakan hadis ini lemah, hadis ini dhaif, ya. Juga dikatakan oleh para ulama, hadis ini berasal dari jalur Al-Muhairi, dari At-Tibbi, dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas secara marfu atau sampai kepada Nabi. Namun para ulama menyatakan bahwa hadis ini adalah palsu, paling tidak dhaif, ya, yang tentu saja tidak bisa dijadikan hujjah atau dasar amal ibadah. Tentang hadis puasa tarwiyah ini, Ibnul Jauzi menyatakan hadis ini tidak sahih. Sulaiman At-Taimi mengatakan At-Tibbi seorang pendusta. Ibnu Hibban menilai At-Tibbi jelas-jelas pendusta, sangat jelas sehingga tidak perlu dijelaskan. Penilaian tentang kepalsuan hadis puasa tarwiyah ini juga dikemukakan oleh Imam Asy-Syaukani dengan menyatakan hadis ini tidak sahih. Dalam sanadnya terdapat perawi bernama Al-Kalbi, seorang pendusta. Hadis ini hadis palsu sebagaimana ditegaskan Ibnul Jauzi, As-Suyuti, dan Asy-Syaukani. Oleh karena itu tidak perlu berniat khusus, ya, untuk berpuasa pada tanggal 8 Zulhijjah karena hadisnya dhaif, minimal dhaif. Ada yang mengatakan palsu tadi. Namun jika berpuasa karena mengamalkan keumuman hadis sahih yang telah disebutkan sebelumnya, maka diperbolehkan. Jadi misalnya ingin puasa 9 hari, kan di 9 hari itu ada 8 Zulhijjah, hari tarwiyah. Nah, yang disebut hari tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah, maka boleh. Tapi kalau puasa khusus hari tarwiyah dengan menyebutkan tarwiyahnya, nah itu yang dinyatakan hadisnya lemah, nggak usah diamalkan kalau niatnya khusus. Tapi kalau niatnya umum, ingin puasa seluruh hari
di 9 hari pertama Zulhijjah, maka masuk di situ 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, tidak apa-apa. Bisa dibedakan ya antara puasa khusus hari Tarwiyah dengan puasa hari Tarwiyah sebagai keumuman 9 hari pertama Zulhijjah. Apalagi misalnya 8 Zulhijjah itu hari Kamis. Baik. Sekarang kita masuk penjelasan hari Arafah. Siyamu yaumi Arafah, kata Rasulullah, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sana allati qablahu wa sana allati ba'dahu. Berpuasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah akan diampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi keistimewaan puasa Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah itu mendapat kafarat 2 tahun. 2 tahun itu terbagi setahun sebelumnya. Jadi dari tanggal 9 itu setahun sebelumnya dengan dari tanggal 9 setahun sesudahnya. Lumayan enggak itu? Tapi bukan berarti kemudian boleh berdosa. Artinya boleh sengaja berdosa, saya kan sudah dapat ampunan setahun gitu ya. Nggak begitu ya. Maksudnya bisa jadi, kata para ulama, terjaga dari berbuat dosa. Atau mungkin terjerumus ke dosa, tapi dia kemudian segera ingat Allah untuk bertobat, untuk memohon ampun kepada Allah, sehingga Allah menganugerahkan ampunannya. Tapi para ulama mengatakan yang dimaksud dengan pengampunan dosa 2 tahun ini, dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus taubat secara khusus, ya. Jadi dosa-dosa kecil yang terampuni. Nah, itu tadi satu amalan penting di 10 hari pertama Zulhijjah, yaitu apa? Berpuasa sunnah. Dalam hal ini Bapak Ibu nggak boleh langsung meniatkan untuk mengqadha puasa Ramadannya. Mumpung ini puasa sunnah, saya qadha aja. Nggak boleh puasa wajib disatukan dengan puasa sunnah. Kecuali Bapak Ibu nggak berniat puasa sunnahnya, kemudian mau mengqadha di bulan Zulhijjah sebagai bagian dari amal soleh, karena mengqadha amal itu juga amal soleh, maka nggak apa-apa. Tapi jangan disatukan niat dengan niat puasa sunnah, karena wajib dan sunnah nggak boleh. Tapi kalau sunnah dengan sunnah boleh, misalnya hari Kamis sekaligus ini puasa Zulhijjah, sekaligus ini puasa hari Kamis, ya itu boleh ya. Karena sama-sama sunnah. Nah, berikutnya memperbanyak takbir, tahlil, tahmid. Apa dasar hadisnya? Min ayyam a'zam indallah wala ahabba ilaihil amal fihinna min hadhil ayyam al-ashr. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wa tahmid wa takbir. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan beramal soleh di dalamnya lebih disukai oleh Allah dibanding hari-hari ini, yaitu hari-hari 10. Maka perbanyaklah oleh kalian di dalam hari-hari tersebut, di 10 hari tersebut, tahlil, tahmid, dan takbir. Jadi paling tidak baca 5 yang disebutkan dalam hadis itu sebagai pengganti Al-Fatihah bagi yang tidak hafal Al-Fatihah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini sudah termasuk 3 ini. Sudah termasuk tahlil, sudah termasuk tahmid, sudah termasuk takbir, bahkan tambah 2. Ada tasbih, ada hauqalah. Ya, subhanallah itu apa? Tasbih. Walhamdulillah, tahmid. Wala ilaha illallah, tahlil. Wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa? Hauqalah. Namanya apa? Hauqalah. Ya, hauqalah. Jadi baca itu aja secara terus menerus di atas kendaraan, antrian di suatu tempat, ya, sedang menunggu menjemput anak dari sekolah, ya, sedang menjaga dagangannya, sedang apa lagi?
sedang duduk-duduk santai sambil minum kopi. Oh, puasa ya. Puasa yang nggak puasa, dan seterusnya ya. Pokoknya perbanyak 10 hari pertama itu apa? Bacaan-bacaan tadi ya. Nah, boleh bacaan yang lainnya, misalnya subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua bacaan yang lebih berat dalam timbangan, ringan untuk diucapkan ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, dan lain sebagainya. Pokoknya perbanyak zikir ya. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan di tengah-tengah potongan ayat ini, wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan hendaklah mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Dalam surat Al-Baqarah, wazkurullah fi ayyamin ma'dudat, dan sebutlah nama Allah di hari-hari berbilang. Apa hari maklumat dan hari berbilang itu? Kita lihat penjelasan Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, sebutlah nama Allah pada hari tertentu ya, wa yazkurullah fi ayyamin ma'lumat, itu adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Sedang hari berbilang yang ada dalam surat Al-Baqarahnya, wazkurullah fi ayyamin ma'dudat, itu hari tasyrik. Berarti 13 hari pertama Zulhijjah itu hari-hari zikir ya, terutama 10 hari pertamanya. Makanya di hari tasyrik itu kan setiap selesai sholat 5 waktu kita dianjurkan apa? Takbir. Nah, takbir itu bagian dari zikir. Nah, khusus hari Arafah, perbanyak doa. Kenapa? Karena Nabi bersabda, khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Tidak hanya untuk jamaah haji yang sedang wukuf, yang di tanah air atau yang tidak sedang berhaji pun juga masuk pada hadis ini, bahwa hari Arafah itu hari terbaik untuk memanjatkan doa, apalagi sedang puasa. Jadi sangat disayangkan kalau tidak dimanfaatkan. Kemudian Nabi melanjutkan, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba sama-sama kita ucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kata Nabi, zikir terbaik para nabi ya, zikir terbaik nabi dan nabi sebelumnya. Nah, jadi kenapa ini menjadi zikir terbaik? Karena menyangkut la ilaha illallah, apalagi dilengkapi dengan wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau diresapi maknanya luar biasa. Tidak ada yang patut disembah, yang berhak disembah kecuali Dia satu-satunya Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dialah pemilik kekuasaan, Dialah pemilik pujian. Jadi nggak ada yang pantas dipuji kecuali Allah, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu, kita memohon kepada Allah, Allah yang mampu melakukan. Bahkan ketika kita mampu melakukan sesuatu, itu karena Allah yang memampukannya. Itulah tauhid ya. Makanya ini menjadi zikir para nabi, zikir terbaik para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Lanjut ya. Ada lagi namanya takbir mutlak.
Takbir mutlak itu sebagaimana firman Allah tadi sudah kita baca dalam surat Al-Hajj ayat 28, ya. Wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka berzikir atau menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Ayam maklumat tadi penjelasan Ibnu Abbas apa? Sudah lupa? 10 hari pertama. Yang kedua, wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Kalau ayam ma'dudat menurut Ibnu Abbas tadi apa? Hari tasyrik, ya. Nah, ini satu ilmu dari Ibnu Abbas. Kalau disebut ayam maklumat itu maksudnya 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau disebut ayam ma'dudat kata Ibnu Abbas itu hari ketiga hari tasyrik itu, ya. Makanya dianjurkan di 13 hari itu berzikir semuanya. Nah, ini keterangan Ibnu Abbas sudah kita baca tadi. Ya, jadi ayam maklumat apa? Ayam maklumat di surat Al-Hajj tadi 10 hari pertama. Ayam ma'dudat di surat Al-Baqarah hari tasyrik. Anjurannya apa di 13 hari itu? Banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah. Tidak ada ibadah yang paling banyak disuruh kecuali berzikir. Ya, sholat ada batasannya, zakat pun ada batasannya, tapi zikir nggak ada batasannya. Kenapa yang banyak itu zikir? Karena mudah. Makanya para lansia itu amal yang paling utama dan mudah bagi para lansia itu berzikir. Datang seorang lansia kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amal yang saya bisa lakukan. Nah, Nabi melihat dia sudah tua orangnya. Basahi lisanmu dengan zikir. Ya, karena mudah. Mau disuruh jihad, oh, usianya sudah tua. Mau disuruh sholat banyak, ini nanti rematiknya kumat. Ya sudahlah, zikir, ya zikir termasuk mengaji itu zikir. Kemudian hadis ketiga, tidak ada amal yang dilakukan. Nah, ini masuknya takbir mutlak. Ini amalan para sahabat, ya. Dulu Ibnu Umar dan Abu Hurairah pergi ke pasar pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Mereka berdua mengucapkan kalimat takbir, kemudian orang-orang pun bertakbir disebabkan mendengar takbir mereka berdua. Jadi tanggal 1 itu sudah mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gak usah nunggu malam Idul Adha. Tapi jangan keras-keras lah, ya. Nanti heran, ini belum waktunya takbir, kok takbir, nggak tahu dia. Ya, Ibnu Umar, ya, dan Abu Hurairah jalan-jalan ke pasar takbiran. Nah, diikuti, maksudnya diikuti bukan kompak, bukan sama-sama, tapi sendiri-sendiri kemudian bertakbir, mengagungkan asma Allah. Ya, nanti kira-kira timnas Cina sama timnas Indonesia itu malam takbiran. Jangan-jangan penontonnya itu supporternya takbiran. Nah, ada namanya takbir mutlak, tidak ditentukan waktunya, kapanpun, pagi, siang, sore, malam boleh. Tapi ada takbir muqayyad, terikat waktu. Waktunya khusus setelah sholat 5 waktu. Nah, ini sering dilupakan. Ya, ada 4 pendapat di sini kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Menurut pendapat pertama dari Umar bin Khattab, bahwa Umar dulu bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai setelah zuhur pada tanggal 13 Zulhijjah. Zuhur, ya, terakhir hari tasyrik, tapi setelah zuhur. Berarti setelah asar Umar sudah tidak bertakbir. Yang kedua dari Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Ali juga bertakbir setelah asar. Apa bedanya dengan Umar tadi? Mulainya sama atau tidak? Mulainya sama, subuh 9 Zulhijjah setelah subuh. Berakhirnya beda. Kalau Umar berakhir setelah zuhur,
Kalau Ali berakhir setelah asar. Yang ketiga, Ibnu Abbas bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Ia tidak bertakbir setelah maghrib. Berarti bertakbir terakhirnya kapan? Setelah asar. Sama enggak dengan Umar? Tidak sama. Sama enggak dengan Ali? Sama dengan Ali. Ya. Tapi sama awalnya ya. Beda hanya di akhir. Yang keempat, bahwa Ibnu Mas'ud bertakbir setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah sampai asar hingga tanggal 13 Zulhijjah. Sama dengan siapa? Sama dengan Ali, sama dengan Ibnu Abbas. Berawal setelah subuh 9 Zulhijjah, berakhir setelah asar 13 Zulhijjah, hari terakhir hari tasyrik. Berarti setiap selesai sholat fardu, Bapak Ibu bertakbir. Kalau tidak dipimpin oleh imam ya nggak apa-apa, bertakbir sendiri. Ya memang ada yang mengatakan kalau dipimpin itu bid'ah, tapi sebagian mengatakan untuk kekompakan dan mengajak yang tidak tahu bertakbir tidak mengapa. Tapi pada dasarnya ada takbir setelah sholat lima. Ibu-ibu juga kalau misalnya nggak sempat ke masjid, ya sholat sendiri di rumah ya nggak apa-apa, bertakbir setelah subuh mulai tanggal 9 Zulhijjah, nanti setelah zuhurnya, setelah asarnya, setelah maghribnya, sampai terus nanti tanggal 13 Zulhijjah setelah asar selesai. Jadi setelah maghrib sudah nggak ada lagi takbirannya. Jelas sampai di sini? Jelas. Nah, adalah Rasulullah apabila telah selesai sholat subuh pada hari Arafah tanggal berapa? 9 Zulhijjah, menghadap ke arah sahabatnya dan berkata, tetaplah kalian di tempat. Ya, jadi Nabi melarang orang keluar dari masjid setelah sholat itu, khusus pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian beliau bertakbir sejak subuh hari Arafah sampai setelah sholat asar hari tasyrik. Jadi inilah yang dimaksud dengan dua ayat tadi, wa yazkurullah fi ayyamin ma'lumat. Yang satunya wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Jadi banyak berzikir, terutama banyak bertakbir. Saya kira itu intinya. Mari perbanyak amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Monggo bisa dimulai puasa tanggal 1 Zulhijjah itu, bisa menjaga sholat jamaah. Syukur kalau tidak masbuk ya. Syukur kalau sehari 5 waktu bisa diikuti, bisa menjaga sedekah, infak sehari-hari, bisa bersilaturahim, bisa membaca Al-Quran, bisa juga datang untuk beriktikaf di siang hari ke masjid untuk waktu tertentu, untuk 15-30 menit sambil berzikir, karena masuk kategori wa yazkurullah fi ayyamin ma'lumat ya, dengan membaca tasbih, membaca tahmid, tahlil, takbir, dan hauqalah, atau membaca zikir-zikir yang lain. Intinya mudah-mudahan dengan kita mengetahui 10 hari pertama bulan Zulhijjah keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk mempersiapkan diri menyambut hari istimewa ini, karena pada hari-hari itu amal soleh lebih disukai oleh Allah, bahkan jika dibandingkan dengan jihad sekalipun, kecuali jihad yang membuat seseorang syahid di medan perang, maka tetap lebih mulia dan lebih disukai oleh Allah jihad yang syahid ya. Tapi kalau jihadnya dia kembali dari medan perang dalam keadaan hidup, maka masih disukai beramal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah oleh Allah Subhanahu. Itu kesimpulannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Terima kasih Ustaz. Tadi saya berusaha dengan berkorban. Tadi pernah berkorban untuk umatnya. Karena boleh kita itu keluarga itu berkorban untuk satu keluarga. Kemudian bagaimana jika suami berkorban, istri berkorban, anaknya dua, apakah kita sebut niatnya itu untuk anak? Terima kasih.
Ya, belum sampai tadi ya, karena waktunya sebenarnya ya. Ini ada penjelasan juga tentang kurban. Nah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkorban untuk umat itu kekhususan Nabi. Nabi memasukkan keluarga dan umatnya ke dalam korban beliau. Tapi tidak boleh dipahami berarti kita sudah berkorban, cukup dari Nabi kan lebih berkah, kita nggak perlu berkorban. Tidak bisa. Saking cintanya beliau kepada kita, kepada umatnya, beliau masukkan pahala kebaikan berkorban itu pada korban beliau. Maka ayah atau ibu bisa memasukkan keluarganya, anaknya, cucunya, kalau hanya memiliki kemampuan 1 ekor kurban. Jadi atas nama yang menyediakan korban itu dan keluarganya. Keluarganya di sini bisa siapa? Ya bisa ayah ibunya kalau ayah ibunya pada tahun itu tidak berkorban. Bisa saudara-saudaranya kalau saudaranya pada tahun itu tidak berkorban. Bisa anak-anaknya kalau anak-anaknya pada tahun itu tidak berkorban. Bisa cucunya, bahkan ada yang mengatakan sampai 100 orang lebih bisa masuk dalam satu korban. Tapi kebiasaan masyarakat kita kan tahun ini ayah, ya, tahun depan ibu, tahun berikutnya anak pertama, tahun berikutnya anak kedua. Nggak usah. Berarti yang nggak berkorban nggak dapat pahala. Ya setiap tahun 1, kalau mampunya 1 atas nama diri yang berkorban itu dan keluarganya. Sehingga keluarganya, semua yang termasuk keluarganya masuk pahalanya ke dalam satu korban itu. Dan itu pernah terjadi pada masa Rasulullah. Ya, bisa dipahami. Tapi kalau mampu masing-masing 1 karena kaya, ya lebih utama juga 1-1. Ya. Kalau nggak mampu, ya 1 ekor hewan, misalnya kambing, itu untuk keluar dirinya, diri yang berkorban itu, dan keluarganya. Jadi sebut dan keluarganya. Karena Nabi juga menyebut dan keluarganya dan umatnya. Ya, kalau mampu ya nggak apa-apa masing-masing. Tapi kalau nggak mampu, hanya mampu 1, ya walaupun itu 1/7 sapi juga sebutkan 1/7 sapi dan keluarganya. 1/7 sapi itu dari si fulan dan keluarganya. Jadi nggak usah dibagi-bagi per tahun. Ya, kira-kira begitu. Ada lagi yang lain? Silakan Bapak. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang berkorban tapi di atas namakan keluarganya yang sudah meninggal. Apakah itu pahalanya bisa ke yang meninggal atau bagaimana? Terima kasih. Ya, pada dasarnya yang disuruh berkorban itu yang masih hidup. Karena Nabi tidak pernah berkorban untuk misalnya putranya itu kan 3 yang mendahului beliau. Semua putra laki-laki Nabi itu kan lebih dulu wafat. Nggak ada putra Nabi itu sampai dewasa. Rata-rata umur bayi meninggal. Ada Ibrahim, ada Abdullah, ada siapa lagi? Qasim. Ya. Makanya Nabi dipanggil Abul Qasim karena anak tertuanya, anak sulungnya bernama Qasim, sehingga dipanggil Abul Qasim. Makanya beliau diejek oleh orang-orang Quraisy dengan Butiro Muhammad. Muhammad sudah terputus, nggak ada lagi penyambung karirnya, penyambung ketenarannya. Tapi Al-Quran surat Al-Kautsar membantahnya. Inna syani'aka huwal abtar. Justru yang membencimu itu yang terputus, amalnya terputus, ketenaran kebaikannya terputus. Nah, jadi orang yang sudah wafat, kalau dia kemudian sebelum wafat itu berwasiat supaya dari hartanya diambil untuk kurban, boleh untuk orang mati.
Kalau wasiat ya, kalau berwasiat. Ya. Kalau nggak berwasiat nggak usah. Tapi dia masuk di korban keluarganya. Ya. Jadi pahala korban itu tidak hanya yang hidup, yang mati pun dapat. Makanya tadi disebutkan ini korban atas nama si fulan dan keluarganya. Ketika kata-kata dan keluarganya itu masuk yang sudah wafat, jadi nggak perlu khawatir. Masuk yang sudah wafat. Nah, jadi kalau beliau pernah berwasiat untuk berkorban atau pernah bernazar untuk berkorban, maka boleh untuk yang sudah mati. Tapi kalau tidak berwasiat, tidak bernazar, nggak usah, khusus yang hidup saja. Ya, dapat pahalanya dari keluarganya itu yang berkorban. Mungkin anaknya berkorban, mungkin bapaknya berkorban, ya, dia dapat pahala dari situ. Ya, cukup, cukup ya Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama tentang keutamaan 10 hari pertama Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kembalikan ke Ustaz Jafar. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.